Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia. Kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Di tengah ganasnya Samudra Arafuru, di bawah langit gelap yang bertabur bintang, seorang komandan angkatan laut membuat keputusan yang mengubah nasibnya selamanya. Kapal yang ia pimpin dihantam tembakan meriam musuh. Api melahap lambung kapal dan air laut mulai masuk. Komandan itu tidak panik. Alih-alih memerintahkan mundur atau melarikan diri, ia membusungkan dada, memberikan perintah terakhir yang kini terukir abadi, kobarkan semangat pertempuran. Dia adalah Komodor Yos Sudarso, pahlawan yang memilih tenggelam bersama kapalnya, KRI Macan Tutul, demi memastikan semangat juang bangsa ini tidak ikut tenggelam bersamanya. Kisah ini terjadi pada tahun 1962. Indonesia baru merdeka, tapi satu keping tanah emas, Irian Barat, Papua, masih dicengkeram Belanda. Presiden Soekarno murka. Operasi Trikora, Tri Komando Rakyat, dicanangkan. Rebut Irian Barat sekarang juga. Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI, dikirim ke garis depan, tapi kondisi persenjataan sangat tidak seimbang. Kapal-kapal patroli tua Indonesia seperti KRI Macan Tutul adalah ikan teri yang berhadapan dengan kapal perang fregat canggih milik Belanda. Pertempuran di Laut Arafuru bukan hanya soal merebut wilayah, tapi soal harga diri bangsa. Yos Sudarso bukanlah seorang pelaut biasa. Lahir di Salatiga, ia dididik di sekolah pelayaran tinggi dan di masa mudanya pernah menjadi nahkoda kapal niaga. Namun darah patriotnya memanggil. Ia bergabung dengan ALRI dan cepat naik pangkat berkat keberaniannya. Ia memiliki reputasi sebagai perwira yang tenang di bawah tekanan dan sangat mencintai anak buahnya. Ia tahu resiko misi ini, tapi sebagai perwira, ia menolak untuk bersembunyi. Keputusannya untuk terjun langsung memimpin KRI Macan Tutul adalah simbol dari komitmennya pada slogan Trikora, Merdeka atau Mati. Bagaimana Yos Sudarso bisa memimpin kapal patroli kecil menembus kepungan Belanda? Siapa sosok di balik KRI Macan Tutul yang sudah tua itu? Dan apa pesan spiritual terakhir yang ia sampaikan kepada pasukannya sebelum ia menghilang di telan gelombang Arafuru? Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah heroik Komodor Yos Sudarso, kisah tentang pengorbanan yang abadi, janji seorang perwira, dan bendera merah putih yang berkibar gagah di atas peti mati yang mengapung. Panggilan Samudra dari kaki Gunung Merbabu, 1925 sampai 1945. Sebelum kita menyelami kisah heroik kobarkan semangat pertempuran, mari kita mundur jauh ke belakang. Kisah ini tidak bermula di tengah dentuman meriam kapal perang, melainkan di sebuah kota kecil yang sejuk di kaki Gunung Merbabu, Salatiga. Di sanalah, pada tanggal 24 November 1925, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yosafat Sudarso. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Soekarno Darmo Prawiro, adalah seorang polisi yang disiplin. Siapa sangka, anak yang lahir jauh dari pantai ini kelak akan menjadi legenda terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Indonesia yang namanya abadi membelah ombak Nusantara. Masa kecil Yos Sudarso dihabiskan dalam lingkungan yang disiplin namun penuh kasih sayang. Sebagai anak seorang polisi, ia dididik untuk jujur dan bertanggung jawab sejak dini. Namun, berbeda dengan ayahnya yang mungkin terkesan keras, Yos kecil dikenal sebagai anak yang sangat pendiam, santun, dan cerdas. Ia bukan tipe anak yang suka berkelahi atau mencari masalah. Ketenangannya ibarat air laut yang diam namun menghanyutkan. Di balik sifat pendiamnya itu, tersimpan otak yang cemerlang.
Ia selalu menjadi murid kebanggaan di sekolahnya HIS, Hollands Inland School Salatiga, tempat ia menamatkan pendidikan dasarnya dengan nilai memuaskan. Sebenarnya, orang tua Yos menginginkan anaknya menjadi guru, sebuah profesi yang dianggap terhormat dan aman di masa itu. Yos yang patuh sempat menuruti keinginan itu dengan mendaftar ke sekolah guru, Quake School, di Muntilan setelah lulus SMP. Namun, takdir berkata lain. Jiwa Yos sebenarnya memberontak. Di dalam hatinya, ia tidak ingin berdiri di depan kelas memegang kapur. Ia ingin berdiri di garis depan membela tanah air. Ia mendambakan seragam prajurit, bukan seragam guru. Pergolakan batin ini akhirnya terjawab oleh datangnya badai perang yang mengubah segalanya. Kedatangan Jepang pada tahun 1942 memporak-porandakan sistem pendidikan Belanda. Sekolah guru tempat Yos belajar ditutup. Justru di tengah kekacauan inilah Yos menemukan jalan hidupnya. Pemerintah penduduk Jepang membuka Sekolah Tinggi Pelayaran (SPT) di Semarang untuk merekrut pemuda pribumi. Yos Sudarso melihat ini sebagai peluang emas. Meskipun Salatiga adalah kota pegunungan yang berjarak 60 km dari pantai, panggilan laut terasa begitu kuat baginya. Ia mendaftar dan diterima. Disinilah transformasi terjadi. Yos si calon guru berubah menjadi Yos si pelaut muda. Di bawah didikan militer Jepang yang terkenal keras dan brutal, karakter baja Yos Sudarso ditempa. Ia tidak hanya belajar navigasi dan mesin kapal, tapi juga semangat Bushido, jalan kesatria. Kecerdasannya kembali bersinar. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan opsir di Go Osamo Butai dengan predikat lulusan terbaik. Prestasinya ini membuat Jepang kagum dan langsung mempekerjakannya sebagai mualim 2, perwira kapal. Di usia yang masih sangat muda, Yos sudah memimpin awak kapal mengarungi lautan, sebuah pengalaman langka bagi pribumi saat itu. Ketika proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berkumandang, Yos Sudarso tidak berpikir dua kali. Ia segera meninggalkan posisinya di kapal Jepang dan bergabung dengan gelombang revolusi. Bersama rekan-rekannya sesama pelaut di Semarang, ia turut memprakarsai pembentukan BKR Laut, Badan Keamanan Rakyat Laut, cikal bakal TNI Angkatan Laut. Di masa-masa awal ini, Angkatan Laut kita belumlah memiliki kapal perang megah. Mereka hanyalah sekumpulan pemuda berani mati yang bermarkas di pelabuhan, bersenjatakan semangat dan sedikit senapan rampasan. Perjuangan Yos rela menumbangkan jiwa raganya untuk menegakkan primasi kelautan sekaligus meneruskan tradisi maritimnya. Di awal perjuangan kemerdekaan, laut kita belumlah memiliki kapal perang megah. Mereka hanyalah sekumpulan pemuda berani mati yang bermarkas di pelabuhan, bersenjatakan semangat dan sedikit senapan rampasan. Pertempuran 5 hari di Semarang, Oktober 1945, menjadi ujian nyali pertama Yos Sudarso. Yos memimpin pasukannya bertempur melawan tentara Jepang yang menolak menyerahkan senjata. Di tengah hujan peluru di sekitar Tugu Muda dan pelabuhan, Yos menunjukkan bakat kepemimpinannya. Ia tenang di tengah kekacauan, memberi komando dengan jelas dan melindungi anak buahnya. Pertempuran ini membuktikan bahwa Yos bukan hanya jago teori navigasi di atas peta, tapi juga seorang komandan lapangan yang tangguh. Babak awal kehidupan Yos Sudarso ditutup dengan sebuah kepastian. Ia telah menemukan rumahnya, yaitu Samudra Indonesia. Dari anak gunung yang pendiam, ia telah berevolusi menjadi perwira laut revolusioner. Namun, tantangan di depan mata jauh lebih besar. Belanda akan segera kembali dengan armada lautnya yang modern dan mematikan. Yos Sudarso dan angkatan lautnya yang masih bayi harus bersiap menghadapi raksasa laut dunia. Bagaimana Yos membangun armada tempur dari nol? Kita akan saksikan perjuangannya di bab selanjutnya. Membangun angkatan laut di negara yang baru merdeka bukanlah perkara mudah. Di tahun-tahun awal revolusi 1945 sampai 1949, ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, nyaris tidak memiliki kapal perang yang layak. Sementara Belanda memblokade perairan Nusantara dengan kapal perusak, destroyer dan korvet yang canggih,
Yosudarso dan rekan-rekannya hanya bermodalkan kapal kayu peninggalan Jepang dan perahu nelayan yang dipersenjatai senapan mesin seadanya. Ini adalah pertarungan Daud melawan Goliat di atas ombak. Namun, keterbatasan itu tidak menciut nyali. Dengan armada semut inilah, mereka nekat melakukan infiltrasi, menembus blokade musuh untuk menyelamatkan senjata dan logistik demi nafas Republik. Agresi militer Belanda I pada tahun 1947 memaksa para pejuang angkatan laut menyingkir dari pelabuhan-pelabuhan utama yang dikuasai musuh. Uniknya, pendidikan angkatan laut tidak berhenti. Yosudarso mengikuti pelatihan opsir ALRI di Kali Bakung, Tegal. Bayangkan, sebuah sekolah angkatan laut yang terletak di kaki Gunung Selamat, jauh dari laut. Di sanalah, di tengah dinginnya udara pegunungan, doktrin tempur dan strategi maritim dimatangkan. Yos menyerap ilmu kepemimpinan yang kelak membuatnya dikenal sebagai komandan yang tenang namun mematikan. Setelah melalui masa-masa gerilya yang sulit dan konferensi meja bundar 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Inilah momen konsolidasi bagi ALRI. Yosudarso yang haus akan ilmu tidak berpuas diri. Pada tahun 1950, ia kembali masuk sekolah, kali ini di Sekolah Angkatan Laut SAL Surabaya, untuk mematangkan kemampuan taktisnya menggunakan kapal-kapal perang modern yang mulai diterima Indonesia. Transformasi besar terjadi, dari gerilyawan laut menjadi perwira profesional yang siap mengawaki kapal baja. Dekade 1950-an adalah masa ujian bagi keutuhan NKRI. Berbagai pemberontakan meletus, mulai dari RMS di Maluku, Andi Aziz di Makassar, hingga PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Yosudarso selalu berada di garis depan. Ia dipercaya memimpin berbagai kapal perang, mulai dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, hingga KRI Patimura. Dalam operasi penumpasan RMS Republik Maluku Selatan, Yos memimpin pendaratan pasukan di Ambon dengan presisi tinggi. Ia membuktikan bahwa ALRI mampu melakukan operasi amfibi yang rumit untuk menjaga kedaulatan setiap jengkal pulau. Di balik seragam putihnya yang gagah dan reputasi tempurnya, Yosudarso adalah pribadi yang hangat. Pada tahun 1955, ia menikahi pujaan hatinya, Siti Kustini. Pernikahan mereka sangat harmonis dan dikaruniai 5 orang anak. Anak buahnya mengenalnya sebagai bapak yang mengayomi. Ia tidak pernah membentak tanpa alasan. Ketenangannya adalah karismanya. Bahkan pada tahun 1958, karena integritasnya yang tinggi, Yos sempat ditunjuk menjadi hakim pengadilan tentara selama 4 bulan. Ia adalah perpaduan langka antara keberanian di medan laga dan kebijaksanaan di meja perundingan. Menjelang akhir tahun 1950-an, tensi dengan Belanda kembali memanas, kali ini soal Irian Barat, Papua. Presiden Soekarno mulai memodernisasi angkatan perang besar-besaran dengan bantuan Uni Soviet. Kapal-kapal canggih mulai berdatangan, kapal selam kelas Whiskey, kapal perusak kelas Kori, dan kapal cepat torpedo kelas Jagur. Yosudarso yang karirnya meleset cepat karena kecakapannya, diangkat menjadi Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Laut KSAL. Ia menjadi orang nomor 2 di jajaran ALRI, bertanggung jawab langsung atas operasi dan kesiapan tempur armada baru yang garang ini. Tahun 1961, Soekarno mengumandangkan Trikora, Tri Komando Rakyat di Yogyakarta. Tujuannya satu, gagalnya pembentukan negara boneka buatan Belanda dan kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Sebagai deputi operasi, beban besar ada di pundak Yosudarso. Ia harus merancang strategi infiltrasi ke wilayah yang dijaga ketat oleh kapal induk dan pesawat tempur Belanda. Ia tahu misi ini sangat berbahaya, bahkan nyaris bunuh diri. Namun, sebagai prajurit Sapta Marga, pantang baginya untuk mundur. Di penghujung tahun, kobarkan semangat pertempuran di Laut Aru 1962. Tanggal 15 Januari 1962, malam yang gelap di Laut Arafura, Aru, perairan Maluku. 3 kapal cepat torpedo Indonesia, KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau, melaju dalam senyap. Misi mereka sangat rahasia dan berbahaya.
mendaratkan pasukan infiltran ke Kaimana, Irian Barat, untuk menggagalkan rencana Belanda membentuk negara boneka. Di anjungan KRI Macan Tutul, berdiri Komodor Yosudarso. Seharusnya, sebagai orang nomor 2 di AL Iri, ia tidak perlu ada di sana. Tapi ia memilih untuk hadir, memimpin langsung anak buahnya, memberikan rasa aman bahwa pemimpin mereka ada bersama mereka di garis api. Namun, operasi senyap itu ternyata sudah tercium oleh Belanda. Langit malam tiba-tiba menjadi terang benderang oleh flare suar yang dijatuhkan dari pesawat intai Neptune milik Belanda. Posisi ketiga kapal Indonesia terekspos telanjang. Dari kejauhan, armada perang Belanda yang jauh lebih besar dan canggih, termasuk kapal perusak HRMS Evertsen, sudah menunggu seperti predator yang siap menerkam. Radar mendeteksi bahaya besar. Yosudarso sadar mereka telah masuk perangkap. Ini bukan lagi misi infiltrasi, ini adalah misi bertahan hidup. Dalam hitungan detik, keputusan hidup mati harus diambil. Jika ketiga kapal terus maju atau berpencar, semuanya akan hancur lebur di mangsa meriam Belanda. Sebagai komandan tertinggi, Yosudarso mengambil keputusan yang sangat heroik namun memilukan. Ia memerintahkan 2 kapal lainnya, KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang, untuk berbalik arah dan menyelamatkan diri. Sementara itu, KRI Macan Tutul yang ditumpanginya justru melakukan manuver berbahaya, bergerak lurus menyongsong musuh. Ia menjadikan kapalnya sebagai umpan agar Belanda memusatkan seluruh tembakan kepadanya, memberi kesempatan bagi 2 kapal lain untuk lolos. Belanda terpancing, meriam-meriam kapal perusak Evertsen memuntahkan peluru ke arah Macan Tutul. Laut Aru bergolak oleh ledakan. KRI Macan Tutul, kapal kecil yang berani itu, tak berdaya menghadapi gempuran yang tidak seimbang. Sebuah tembakan telak menghantam anjungan kapal. Api berkobar hebat, asap hitam membubung ke langit malam. Kapal mulai miring dan tenggelam perlahan. Di tengah neraka api itu, Yosudarso tetap tenang di posisinya, menolak untuk meninggalkan kapal yang sedang sekarat. Saat air laut mulai membanjiri geladak, Yosudarso meraih radio komunikasi. Suaranya tidak gemetar, melainkan tegas dan penuh wibawa. Ia mengirimkan pesan terakhir yang akan terus bergema melintasi zaman. Kobarkan semangat pertempuran. Pesan itu singkat, tapi maknanya sangat dalam. Ia tidak memerintahkan mundur, ia tidak meminta tolong. Ia memerintahkan agar semangat pertempuran ini tidak boleh mati bersamanya. Perlahan namun pasti, KRI Macan Tutul hilang di telan ombak Laut Aru, membawa serta Komodor Yosudarso dan puluhan awak kapal pemberani lainnya ke dasar samudra yang dingin. Suara dentuman meriam berhenti, asap mesiu perlahan hilang tertiup angin laut. Laut Aru kembali sunyi, seolah menyembunyikan tragedi besar yang baru saja terjadi. Di kejauhan, hanya terlihat sisa-sisa puing yang terapung. Tidak ada upacara pemakaman, tidak ada tembakan salvo penghormatan. Hanya debur ombak yang menjadi saksi bisu akhir hayat sang patriot. Sementara itu, di kejauhan, KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang berhasil meloloskan diri dari kepungan maut berkat pengorbanan Macan Tutul. Para awak kapal di kedua kapal itu hanya bisa menatap nanar ke arah lokasi tenggelamnya komandan mereka dengan hati hancur. Mereka selamat, namun dengan membawa beban duka yang amat berat. Mereka harus pulang membawa kabar buruk ke Jakarta, bahwa operasi gagal, kapal tenggelam, dan Komodor Yosudarso telah gugur. Pusara tanpa nama di dasar samudra, 1962 sekarang. Berita tenggelamnya KRI Macan Tutul sampai ke Jakarta, bagaikan petir di siang bolong. Presiden Soekarno, yang sangat menyayangi Yosudarso sebagai perwira cerdas, terpukul hebat. Namun, air mata bangsa tidak tumpah menjadi keputusasaan, melainkan berubah menjadi amarah yang suci. Gugurnya orang nomor 2 di Angkatan Laut itu justru menjadi bensin yang menyiram api Trikora.
Ribuan pemuda berbondong-bondong mendaftar menjadi sukarelawan, siap mati untuk menebus darah Yos Sudarso. Kematian sang komodor tidak mematahkan semangat, justru membuat tekad merebut Irian Barat menjadi harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Pengorbanan itu akhirnya berbuah manis. Tekanan militer dan diplomasi yang dipicu oleh peristiwa Laut Aru memaksa Belanda bertekuk lutut. Pada 1 Mei 1963, sang Saka Merah Putih akhirnya berkibar gagah di tanah Papua. Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun, di tengah pesta kemenangan itu, ada satu kursi yang kosong. Yos Sudarso, sosok yang merancang strategi dan memberikan nyawanya untuk momen ini, tidak ada di sana untuk menyaksikannya. Ia telah menunaikan tugasnya dengan paripurna, mengantar bangsanya ke gerbang keutuhan wilayah, meski ia sendiri harus tertinggal di gerbang laut yang sunyi. Di balik kisah heroik ini, ada kisah pilu dari mereka yang ditinggalkan. Siti Kustini, istri tercinta Yos Sudarso, harus menerima kenyataan pahit menjadi janda di usia muda dengan 5 anak yang masih kecil-kecil. Anak bungsunya bahkan masih bayi saat sang ayah pergi untuk selamanya. Tidak ada jenazah yang pulang ke rumah, tidak ada peti mati untuk ditangisi. Yos pergi bertugas dan tak pernah kembali mengetuk pintu rumah. Namun, Kustini membesarkan anak-anaknya dengan kepala tegak, menanamkan kebanggaan bahwa ayah mereka bukan sekedar milik keluarga, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Yos Sudarso tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan nisan marmer yang megah. Makamnya jauh lebih luas dan agung, samudra Indonesia itu sendiri. Jasadnya bersatu dengan terumbu karang, dijaga oleh hiu dan paus, dibelai oleh arus laut yang tak pernah berhenti mengalir. Setiap tahun, pada Hari Dharma Samudra, para pelaut muda menaburkan bunga di Laut Aru. Kelopak-kelopak bunga itu mengapung di atas ombak, menjadi surat cinta dari generasi penerus untuk sang pahlawan yang tidur tenang di kedalaman biru. Hari ini, nama Yos Sudarso terpatri di mana-mana, di nama jalan protokol, di nama pulau, hingga di lambung kapal perang fregat kebanggaan TNI AL, KRI Yos Sudarso 353. Namun, warisan terbesarnya bukanlah nama itu sendiri, melainkan semangat Satya Wira Jala Dharma, prajurit laut yang setia hingga akhir. Ia mengajarkan kita bahwa jabatan tinggi bukanlah alasan untuk berlindung di zona nyaman. Ketika bahaya datang, pemimpin sejati adalah yang berani berkata, "Biar aku yang hadapi," demi menyelamatkan anak buahnya. Tidurlah dengan damai, Komodor. Engkau tidak perlu melihat Irian Barat lagi, karena Irian Barat sudah aman dalam pelukan Ibu Pertiwi, persis seperti yang kau impikan di detik-detik terakhirmu. Suaramu di radio malam itu mungkin sudah hilang di telan masa, tapi pesanmu, kobarkan semangat pertempuran, akan terus hidup, menjadi kompas bagi setiap anak bangsa yang berjuang menjaga kedaulatan negeri ini. Selamat jalan pahlawan. Ombak yang berdebur hari ini adalah doa kami yang tak putus untukmu. Jales Veva Jaya Mahe. Terima kasih telah menyusuri gelombang sejarah bersama kami di channel Dongeng Sejarah. Jika kisah Yos Sudarso ini berhasil menggetarkan hati teman-teman, mari bantu kami untuk terus menceritakan kisah pahlawan lainnya. Silahkan tekan tombol subscribe, berikan like dan bagikan video ini agar semangat Komodor Yos sampai ke lebih banyak generasi muda. Tulis juga di kolom komentar, kisah pahlawan mana lagi yang ingin kita angkat selanjutnya. Sampai jumpa di dongeng sejarah berikutnya. Salam sejarah.